Saudara, salah satu hal yang dalam 3 hari ini menjadi kerisauan kami, pemerintah yang mengurusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pada tahun ini indeks persepsi korupsi kita menurut Transparansi Internasional Indonesia turun. Indeksnya dari 38 menjadi 34. Ini satu keprihatinan karena kita dulu melakukan reformasi itu indeks persepsi korupsi kita itu 20 pada tahun 99. Nah, ini setiap tahun naik satu sampai mencapai puncaknya di tahun 2019 itu 39, lalu turun 38, lalu tetap bertahan di 38, lalu sekarang turun menjadi 34. Indeks persepsi korupsi artinya persepsi masyarakat internasional tentang seberapa besar skor korupsi di Indonesia. Berarti kalau dari interval 0 sampai 100 kita sekarang ini berada di angka 34. Ini memang penurunan yang tertinggi karena selama pemerintahan reformasi itu naik terus gitu, termasuk pada era Pak Jokowi naik secara konsisten, nah tiba-tiba nih turun. Apakah korupsi makin banyak? Bisa iya, karena buktinya kita nangkap orang OTT ya. Tetapi sebenarnya kalau peningkatan korupsi itu sendiri yaitu normal seperti itu terus sejak dulu. Nah, yang sekarang menjadi masalah kenapa turun? Itu bukan karena penegakan hukumnya di bidang korupsi, karena penegakan hukum itu naik. Penegakan hukum itu naik 1. Yang ini secara umum turun 4 karena yang dinilai itu bukan hanya korupsi, tapi misalnya perizinan berusaha. Itu orang berpendapat ini banyak kolusi, mau investasi aja kok sulit. Orang sudah punya izin di satu tempat lalu diberikan izin ke orang lain, seperti itu. Sehingga yang masalahnya ini masalah birokrasi perizinan dan kolusi di dalam proses birokrasi perizinan. Itulah sebabnya pemerintah itu lalu mengeluarkan undang-undang cipta kerja dalam bentuk omnibus law. Itu maksudnya agar tidak bertele-tele gitu ya. Dalam proses perizinan tidak bertele-tele, tidak dikerjakan oleh beberapa meja, tapi ada satu pintu. Nah, seperti saudara lihat sendiri dalam 3 tahun terakhir ini, kalau pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara itu udah luar biasa ya. Kejaksaan Agung itu seperti melakukan amputasi terhadap tangan pemerintah sendiri. Orang pemerintah sendiri ditangkapi semua. Itu asuransi Jiwasraya, Asabri, Satelit, Kemhan, menterinya 2 ditangkap, gubernurnya digelandang, bupati-bupati ditangkap OTT dan sebagainya. Itu pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas kalau dalam arti tindakan. Tapi kalau dalam arti administrasi birokrasi kita ini sedang merintis sekarang kuat-kuatan dengan pertama menyiapkan instrumen hukum yang memungkinkan kita bekerja cepat dan mengontrol cepat. Oleh sebab itu ada program digitalisasi pemerintahan namanya PSBE, program SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini akan segera disahkan oleh Presiden agar korupsi, kolusi, pembayaran di bawah meja dan sebagainya itu bisa ditangkap gitu. Banyak juga kan kalau kita lihat proses perizinan di daerah pertambangan, kehutanan dan sebagainya itu banyak kolusinya dan kita tahu dan kita tangani, dan itu yang dirasakan oleh persepsi masyarakat internasional. Kepastian berusaha di Indonesia itu gimana gitu. Bukan kita tidak menindak, kita menindak, tapi kepastian itu sekarang harus diatur, dibijaki dengan kebijakan baru yang sifatnya strategis.
Nah, jadi kalau kita akan tetap seperti saya katakan, kita akan bangun digitalisasi agar tidak banyak orang kena OTT. Tetapi OTT itu harus tetap dilakukan sebelum SPBE-nya jadi. Ya, kalau ada SPBE sudah jadi kok masih ada misalnya korupsi, ya tangkap juga gitu. Tapi upaya untuk itu sudah dilakukan. Ya. Nah, harus diketahui juga bahwa turunnya indeks persepsi korupsi itu bukan hanya penilaian ke pemerintah, ya, penilaiannya itu terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kalau rasanya, kalau di bidang eksekutif rasanya kita sudah habis-habisan dan buktinya ya naik ya penegakan hukum itu. Tapi korupsi itu korupsi ketika pembuatan undang-undang, ya kan? Korupsi ketika proses peradilan dan sebagainya. Dan orang yang tidak tahu kadangkala lalu menyalahkan eksekutif saja ini. Padahal kita tidak boleh masuk ke proses secara dominan dalam proses undang-undang karena kita membuat bersama. Peradilan malah kita tidak boleh masuk sama sekali. Kita hanya nangkapi orang, serahkan ke pengadilan. Kalau dibebaskan oleh pengadilan kita juga sudah tidak boleh ikut campur. Karena asumsi hukum di dalam demokrasi pengadilan itu bebas, tidak boleh campur oleh pemerintah. Nah, itu ya, jadi kita akan terus bersungguh-sungguh dan pemerintah telah melakukan itu secara sungguh-sungguh seperti terberitakan setiap hari, siapapun ditangkap, siapapun diproses oleh presiden. Katakan pokoknya jangan pandang bulu. Presiden sudah mengatakan saya akan gigit sendiri kalau saya tahu itu artinya gigit sendiri diserahkan ke KPK atau diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung seperti saudara tahu sudah melakukannya secara sungguh-sungguh untuk itu. Cukup ya. Langkah pemerintah untuk mencegah korupsi meningkat di legislatif dan peradilan seperti apa, Pak? Kita tidak bisa ikut. Artinya apa? Artinya kita hanya bicara dari sudut akademis, bukan langkah teknis operasional. Akademis misalnya, kalau buat undang-undang ini, undang-undang yang diperlukan ini, kalau buat undang-undang jangan berkolusi dengan pihak luar misalnya. Itu kalau ke legislatif. Ya. Bahkan di dalam soal korupsi ini ada istilah sistemik di bidang politik. Korupsinya sistemik di bidang politik. Ya, political risk PRS ya. Ya, risiko politik itu sudah melekat di dalam sistem politik kita. Itu hasil penelitian TII. Sehingga pemerintah kan tidak bisa ikut ya dalam urusan-urusan partai politik, punya agenda apa dan sebagainya. Nah, saya ngajak kerjasama nih partai politik. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi langkah-langkah peristiwa-peristiwa pidana ya yang kemudian ada asetnya itu bisa dirampas sebelum putusan final. Sebab begini ya, kalau tidak dirampas, kasus BLBI, senangannya BLBI ini, orang sudah menyerahkan tanah sekian juta hektar kepada negara sebagai jaminan hutangnya kepada negara. Ini kan karena masih berproses pengadilan gitu, ya kita hanya simpan dokumennya. Nah, tiba-tiba udah dijual. Nah, kalau boleh perampasan aset itu kan bisa diselamatkan. Dan orang yang sedang berperkara tidak cari apa-apa, dirampas saja dulu asetnya gitu. Nah, undang-undang ini sudah disampaikan ke DPR, belum disetujui. Saya juga sudah mengajukan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai, uang kartal. Orang kalau belanja tunai itu tidak boleh lebih dari 100 juta. Kalau lebih dari 100 juta harus diambil dari bank, dibayarkan lewat bank. Tidak boleh tunai. Kenapa itu? Karena kalau begitu akan diketahui kalau ada orang korupsi ini uangnya dari mana nih? Oh, dari bank sekian tanggal sekian. Dikirim ke bank mana gitu. Nah, di satu daerah misalnya di Papua itu ada uang dari negara diturunkan sekian ratus miliar katanya untuk proyek ini. Tapi tidak dikirim ke bank lain. Dibayarkan tunai. Nah, kita sekarang batasi ya, kalau Anda mau biaya belanja lebih dari 100 juta lewat bank. Saya Mahfud mau kirim uang ini, turun dari bank rekening nomor sekian, kirim ke Anda rekening nomor sekian. Iya kan? Iya kan? Iya, Pak. Terus
Pemerintah tahu Pak Mahfud ini uang dari mana? Oh, dari rekeningnya sendiri. Dikirim ke siapa? Dikirim ke sini. Ini ada nomor rekeningnya. Nanti saya Karena saya beli HP. Kan bisa. Artinya begitu. Nah, undang-undang ini belum disetujui oleh DPR. bola panasnya di legislatif ya, di DPR gitu bola panas. Di pemerintah juga. Oh, di pemerintah Tetapi maksud saya berbagi. Ada kalau di bidang perundang-undangan, legislasi itu bolanya ada di legislatif. Kalau di bidang peradilan gila lagi. Itu kita nggak boleh ngomong. Oleh sebab itu saya katakan orang mungkin salah kaprah mengatakan kita harus hormati putusan pengadilan. Saya sendiri untuk kasus tertentu saya tidak akan hormati putusan pengadilan. Tapi saya tunduk karena itu putusan hakim. Tapi saya tidak hormat kalau putusannya tidak bagus. Diduga terjadi manipulasi. Saya tidak hormat. Tetapi saya tunduk karena menurut hukum saya harus tunduk kepada setiap putusan pengadilan.